Selamat datang di template spreadsheet keuangan versi 2.0. Sebelum menggunakannya, kita bikin folder di Google Drive terlebih dahulu. Bikin folder baru, kasih nama misalkan keuanganku. Setelah itu, buka sheet yang kalian dapatkan. Nah, untuk menggunakannya, kalian harus menyalinnya terlebih dahulu dengan cara klik file, terus buat salinan, kasih nama. Setelah itu arahkan foldernya ke yang tadi sudah dibuat, lalu buat salinan. Nah, di template ini terdiri dari beberapa sheet, diantaranya ada sheet kategori, dashboard, rincian, laporan, kalkulator, dan pengaturan. Pertama kita ke sheet kategori. Di kategori ada pribadi, makanan, tagihan, dan lainnya. Kalian bisa sesuaiin dengan keuangan kalian. Untuk kategori maksimal adalah 15. Terus di sebelah kanan ada menu subkategori. Di sini kalian bisa atur subkategori dari masing-masing kategori. Maksimal 10 data. Kembali ke sebelah kiri ada kategori penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan uang kalian. Misalnya ada ATM, GoPay, dan juga cash. Kalian bisa sesuaiin atau tambahkan kategori penyimpanan seperti Dana, ShopeePay, atau penyimpanan uang lainnya. Setelah itu ada pembagian. Nah, pembagian di sini terdiri dari tabungan, darurat, dan pembagian lainnya. Pembagian ini digunakan untuk membagi uang kalian ke dalam beberapa pos yang ini. Pembagian maksimal jumlahnya adalah 10. Dan untuk penyimpanan dan pembagian maksimal adalah 12. Kenapa 12? Karena di dashboard maksimal adalah 12 data. Jika kalian menambahkan kategori penyimpanan atau pembagian, kalian bisa buka baris yang disembunyikan di sini. Balik lagi ke kategori. Selanjutnya ada kategori pemasukan. Di sini ada gaji, freelance, usaha, dan lainnya. Kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan keuangan kalian. Untuk kategori pemasukan maksimal adalah 10 data. Selanjutnya adalah transfer. Di sini ada GoPay dan juga tarik tunai. Kalian bisa sesuaiin juga untuk kondisi keuangan kalian. Untuk kategori transfer dan pembagian maksimal adalah 14 data. Setelah kategori dan subkategori sudah diatur, kita ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama ada ikon, selanjutnya ada input, dan juga tahun. Kita ke tabel ikon terlebih dahulu. Nah, ikon-ikon yang ada di sini akan ditampilkan di dashboard dan juga di kalkulator. Untuk mengatur ikonnya, caranya pilih ikon yang mau diatur, terus sisipkan gambar dalam sel. Masukkan gambar berformat PNG dengan resolusi 1:1 ke sini. Misalkan jika kalian menambahkan kategori baru di sini, misalnya investasi, kita ke sheet pengaturan. Nah, di sini investasi belum ada ikonnya. Kalian bisa atur seperti yang tadi sudah diajarkan. Selanjutnya ke tabel input. Jika kalian baru pertama kali menggunakan template ini, maka untuk tabel input bisa diabaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ke tabel tahun. Tahun di sini tahun kalian menggunakan template ini, misal 2026. Setelah pengaturan selesai diatur, selanjutnya kita akan mengatur budgeting di sheet kalkulator. Pertama-tama kalian harus memasukkan uang yang mau dialokasikan, misalkan 5.500.000. Nah, yang akan dialokasikan adalah 5.500.000. Bedanya ini sama ini. Bedanya kalau yang ini itu kelipatan 500. Jadi misalkan 5.550.000. Nah, yang dialokasikan akan tetap 5.500.000. Dan untuk yang 50.000-nya itu akan masuk ke tabungan. Setelah itu kita masuk ke tabel budgeting yang ada di sebelah kanan. Silahkan atur budget masing-masing kategori. Ada transfer, pribadi, makanan, dan yang lainnya. Silahkan atur budgetnya di sini. Nah, jika ada tabel yang kosong, kalian boleh sembunyikan tabel ini.
Nah, jika kalian nantinya akan menambahkan kategori, kalian bisa buka lagi tabelnya. Setelah sudah, kalian atur persentase pembagian di sini. Untuk tabungan akan otomatis menyesuaikan dari persentase yang di bawahnya. Kenapa tabungan itu persentasenya tinggi? Karena semua budget dari kategori keuangan kalian akan diambil dari tabungan. Nah, ketika kalian mengatur persentase pembagian ini, kalian harus melihat sisa uang yang ada di sini harus bernilai positif, tidak boleh minus. Jika bernilai minus, berarti kalian over budget. Setelah budgeting sudah kalian atur, selanjutnya kita melakukan transaksi di menu rincian. Nah, di menu rincian ini terdiri dari tabel pengeluaran, pemasukan, dan juga transfer. Untuk transfer di sini itu tidak akan mempengaruhi pengeluaran kalian karena transfer cuma melakukan perpindahan dana. Kita mulai dari awal, kita bisa hapus semua transaksi yang ada di sini. Setelah itu kita tambahkan pemasukan, misalkan gaji, pilih aset, gaji, terus penyimpanan, ATM, masukkan tanggal, dan nominal, misalnya 5.500.000. Kita lihat ke dashboard, nominal ATM sudah bertambah, masing-masing pembagian belum ada nilainya. Setelah itu kita masuk ke pembagian di transfer. Kita lakukan pembagian, ambil dari kalkulator, masukkan nominal yang mau dibagi dari gaji tadi, terus kopikan pembagian yang ada di sini dan pastekan di transfer. Kategori samain kayak di keterangan, terus dari pilih ATM karena tadi gaji masuknya ke ATM, pilih ke ATM juga, terus pembagian sesuaiin dengan keterangan, terus masukin tanggal, nominalnya ambil dari kalkulator. Karena tadi budgeting sudah diatur, tinggal copy nominalnya, pastekan nominalnya ke nominal yang ada di rincian. Sekarang pembagian sudah masuk dan jumlahnya akan sama dengan pemasukan. Kita cek ke dashboard. Sekarang nominal dari masing-masing pembagian sudah bertambah dan pengeluaran tetap 0 karena transfer tidak mempengaruhi pengeluaran. Selanjutnya kita tambahkan pengeluaran. Misalnya tambahkan pengeluaran bayar internet. Pilih kategori tagihan, subkategori. Kalau subkategorinya error, bisa klik sel bebas, terus klik lagi, pilih internet. Subkategori ini akan menyesuaikan dari kategori. Jadi, kalau mau pilih subkategori, harus memilih kategori terlebih dahulu. Selanjutnya, penyimpanan dari ATM, pembagian, tabungan, masukkan tanggal, dan masukkan nominal. Misalkan 150.000. Kita lihat di dashboard, pengeluaran sudah bertambah dan tabungan sudah berkurang karena tadi ngambilnya dari tabungan. Sekarang misalnya kita melakukan tarik tunai. Kita lihat saldo cash di sini masih 0. Kita ke rincian, ke tabel transfer, misalkan isi tarik tunai. Setelah itu kategorinya tarik tunai, dari ATM ke cash, pembagiannya dari tabungan, masukkan tanggal, masukkan nominal misalnya 100.000. Setelah sudah, kita lihat ke dashboard lagi, saldo cash sudah bertambah dan pengeluaran masih tetap sama, tabungan berkurang. Selanjutnya, misalnya kita melakukan top up GoPay. Lihat di sini saldo GoPay masih 0. Terus kita ke rincian, masukkan keterangan misalnya top up GoPay. Pilih kategori GoPay, pilih dari ATM, pilih ke GoPay, pembagian dari tabungan, masukkan tanggal, masukkan nominal misalnya 100.000. Kita lihat lagi ke dashboard, saldo GoPay sudah bertambah. Nah, karena biasanya GoPay itu ada biaya admin, maka adminnya kita taruh di pengeluaran.
Misalnya, admin, Gopay, pilih kategori admin, subkategorinya biaya admin, penyimpanannya dari ATM, pembagiannya dari tabungan, masukkan tanggal, nominalnya misalnya 1000. Kita lihat di dashboard, pengeluaran sudah bertambah sesuai pengeluaran yang tadi sudah kita masukkan. Setelah sheet rincian sudah paham, kita ke sheet laporan. Nah, di sini kalian akan melihat tabel rekapan keuangan kalian selama 1 tahun. Ada pemasukan, ada transfer, pengeluaran, nah jika ada tabel yang kosong, kalian bisa sembunyikan. Nah, jika kalian menambahkan kategori, kalian bisa lihat lagi tabelnya di sini. Setelah itu ada pemasukan vs pengeluaran. Kalian juga bisa melihat saldo bersih selama 1 tahun yang sudah direkapkan di sini. Setelah semuanya sudah, gimana kalau ketika ganti tahun? Tinggal ke Google Drive, pilih sheet 2026 yang tadi kalian pakai, terus buat salinan. Ganti nama file yang sudah disalin tadi, misalnya jadi 2027. Selanjutnya, buka file yang 2027, masuk ke pengaturan, ke tabel tahun, ganti jadi 2027. Selanjutnya, untuk link sheet 2026, kalian kopikan dari file spreadsheet 2026 ke Google Drive, pilih file 2026, lalu salin link. Pastekan di sini, tekan tab biar menjadi zip. Kalau muncul ref kayak gini, kalian tinggal arahkan kursor ke salah satu ref, misalnya yang ini, terus izinkan akses. Nah, akan muncul nominal dari tahun sebelumnya. Ketika sudah, kalian tinggal hapus semua yang ada di tabel rincian untuk memulai transaksi baru. Semoga template ini bisa membantu mencatat keuangan kalian jadi lebih teratur. Follow dan subscribe buat update selanjutnya.